ini tuh merekam adegan mesum mereka kayak dan mengancam bahwa video mesum tadi itu video bugil Mbak Siti tadi akan disebarluaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku hidup di Singapura. Hari ini Singapura cuacanya mendung ya teman-teman. Tidak bosan-bosannya hidup di Singapura itu mengingatkan agar teman-teman para mbak-mbak TKW atau sesama teman kayak gitu mengingatkan agar selalu berhati-hati dengan segala modus apapun, apalagi modus percintaan. Karena beberapa hari yang lalu telah terjadi juga pemerasan terhadap teman kita sesama TKW gitu, yaitu Mbak Siti Fatimah, 25 tahun, berasal dari Kota Malang, dan Mas Sutono 22 tahun berasal dari Bengkulu. Dan ceritanya itu berawal dari perkenalan mereka dari jejaring Facebook ya, media sosial Facebook. Akhirnya berkenalan, saling chattingan kayak gitu, tukar pendapat, tukar pikiran. Akhirnya lama-kelamaan, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, menjalinlah mereka hubungan di antara mereka semakin dekat, dan akhirnya saling menelpon melalui WhatsApp kayak gitu. Dan setelah beberapa bulan, beberapa waktu berlalu kayak gitu, Mbak Siti Fatimah dan Mas Sutono ini menjalin asmara ya, jarak jauh kayak gitu, kayak LDR kayak gitu ya. Mbak Siti Fatimah ini bekerja di Hong Kong sebagai TKW, dan Mas Sutono ini bekerja sebagai konten kreator atau YouTuber dan juga gamer, berada di Bengkulu gitu. Akhirnya mereka saling menelpon di WhatsApp, dan akhirnya lama-kelamaan setelah berpacaran mereka saling mempercayai kayak gitu, saling percaya antara satu dengan yang lain. Ya biasa ya, modus percintaan seorang laki-laki itu berjanji akan setia, akan menikahi si perempuannya, nggak bakal yang neko-neko, nggak bakal yang aneh-aneh kayak gitu. Akhirnya disitulah mulai mereka itu berhubungan video call dan mesum. Akhirnya mereka tuh mesum di video call lah, nggak mesum secara real, secara nyata kayak itu enggak, tapi mesum di video call. Dengan video selalunya bervideo itu diungkap oleh pengacara si Mbak Siti tadi. Dengan bervideo itu ternyata si Mas Sutono ini tuh merekam adegan mesum mereka kayak gitu. Pas waktu Mbak Siti itu tuh ya biasa lah kayak gitu, mesum kayak gitu ya. Aku nggak perlu sebutkan bagaimana detailnya kayak gitu. Biasa. Terus akhirnya di-record oleh si Mas Sutono ini. Setelah di-record, perrekodan itu tanpa sepengetahuan Mbak Siti. Akhirnya berjalannya dengan waktu, mungkin Mas Sutono ini seret duitnya kayak gitu ya, mungkin kontennya kurang bagus atau pokoknya seret duitnya kayak gitulah istilahnya. Nah, itu si Mas Sutono itu dengan video itu akan mengambil kesempatan untuk memeras Mbak Siti tadi. Bagaimana caranya? Mas Sutono selalu meminta uang. Beberapa kali meminta transferan uang. Kalau enggak ditransfer duitnya, akhirnya kan menimbulkan pengancaman, mengancam bahwa video mesum tadi itu, video bugil Mbak Siti tadi akan disebarluaskan di sosial media kayak gitu. Akhirnya Mbak Siti tadi tuh kan jadi takut ya, untuk pertama kali itu takut. Setelah Mbak Siti itu takut, tapi kok lama-kelamaan Mas Sutono ini tuh mengancam terus memeras lah intinya kayak gitu. Setelah pemerasan terjadi beberapa kali,
Mbak Siti ini nggak kuat lagi, akhirnya melaporkan kejadian ini ke KJRI Hong Kong. Setelah melaporkan ke KJRI Hong Kong, ternyata kronologinya tuh kayak gini, tanpa sepengetahuan ternyata dia merekod badan saya waktu saya nggak berpakaian, kayak gitu-gitu. Setelah itu pihak KJRI Hong Kong melaporkan kejadian ini tuh dengan pihak internasional di Indonesia. Maksudnya hubungan mereka kan saling polisi kayak gitu. Akhirnya terciduklah oleh Polres Bengkulu si Mas Sutono ini. Begitu ya teman-teman ceritanya. Dan videonya tuh seperti ini. Terlihat Mas Sutono tuh terciduk lagi di rumahnya dan lagi tidak berpakaian kayak itu waktu itu oleh Polres Bengkulu. Jadi di sini aku menekankan untuk teman-teman agar selalu berhati-hati dalam modus percintaan, apalagi lewat sosial media ya teman-teman. Agar kita itu terhindar dari masalah yang gini-gini, apalagi adegan mesum di di handphone kayak gitu ya, jangan pernah terjadi, karena inilah yang kita takutkan tuh ini ya, untuk disalahgunakan untuk memeras kita atau apa kayak itu. Jadi sedia payung sebelum hujan. Semoga sharing dari Inem ini tuh bermanfaat buat teman-teman semoga, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.